Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi PGMU. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang naskh dan mansukh dalam ulumul Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup umat Islam yang diturunkan secara bertahap selama lebih dari 20 tahun. Dalam proses penurunan itu, ada ayat-ayat yang datang lebih dahulu dan ada yang datang kemudian menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan umat Islam. Karena itu, sebagian hukum dalam ayat-ayat Al-Quran mengalami perubahan atau pergantian sesuai kebutuhan zaman dan konteks turunnya wahyu. Fenomena ini yang disebut naskh dan mansukh. Ilmu tentang naskh dan mansukh menjadi penting untuk dipelajari agar kita tidak salah memahami hukum-hukum dalam Al-Quran tanpa memahami yang benar. Seseorang bisa salah mengambil dalil, mengamalkan ayat yang sebenarnya telah diganti hukumnya, atau menganggap dan bertentangan dalam Al-Quran, padahal sebenarnya tidak. Dengan mempelajari naskh dan mansukh, kita dapat memahami bahwa semua perubahan dalam Al-Quran adalah bagian dari hikmah dan kasih sayang Allah agar hukum Islam selalu relevan terhadap dan mudah diterapkan oleh umat manusia. Apa sih itu pengertian dari naskh dan mansukh? Jadi, naskh adalah berarti menghapus, memindah atau mengganti. Misalnya, dalam bahasa Arab, sedangkan secara istilah atau terminologis, naskh adalah penghapus atau penggantian hukum syariat yang ditetapkan sebelumnya dengan hukum baru yang datang kemudian berdasarkan wahyu dari Allah. Dengan kata lain, naskh adalah penghapusan hukum syariat dengan hukum syariah lain yang datang kemudian. Dalil tentang naskh. Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa adanya naskh adalah bagian dari kebijakan Allah. Ayat mana saja yang kami naskh atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datang yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan hukum dalam Al-Quran bukanlah kontradiksi, melainkan penyesuaian dari Allah yang maha bijaksana terhadap kebutuhan manusia di masa turunnya wahyu. Sedangkan macam-macam naskh hukum dan bacaan tilawah. Ayat dan hukumnya sama dihapus, tidak dibaca dan tidak diamalkan. Yang kedua, naskh hukum tanpa bacaan. Ayatnya masih dibaca dalam Al-Quran, tetapi hukumnya sudah tidak berlaku. Contoh, Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 tentang wasiat untuk ahli waris, kemudian hukum dinaskh oleh ayat waris. Quran Surat An-Nisa ayat 11-12. Naskh bacaan tanpa hukum. Naskh ayat dihapus tetapi hukumnya tetap berlaku. Contoh naskh dalam Al-Quran. Yang pertama, perubahan arah kiblat. Awalnya menghadap Baitul Maqdis, Yerusalem, kemudian diganti menjadi Ka'bah di Makkah. Terus Quran Surat Al-Baqarah ayat 142-150. Hukum khamar, minuman keras.
Tahap pertama diperoleh tanpa batasan. Quran Surat An-Nahl ayat 67. Yang kedua, tahap dilarang ketika hendak sholat. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Tahap ketiga, diharamkan sepenuhnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Ini menunjukkan proses terhadap tadarus dalam syariat. Hikmah dan pentingnya mempelajari naskh dan mansukh. Yang pertama, menjaga pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Dengan memahami ayat yang sudah dinaskh, kita tidak keliru dalam mengambil hukum. Yang kedua, menunjukkan kebijaksanaan kepada Allah dalam menetapkan hukum. Allah tidak berlangsung memperlakukan semua hukum berat, tetapi melalui tahapan yang sesuai kemampuan manusia. Yang ketiga, membuktikan bahwa Al-Quran hidup dan dinamis. Naskh menunjukkan bahwa Islam menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya tanpa mengubah nilai dasarnya. Yang keempat, menghindari kesalahpahaman dan kontradiksi dalam tafsir. Orang yang tidak memahami naskh bisa mengira ada pertentangan antara ayat, padahal itu adalah tahapan hukum. Yang kelima, membantu para mufassir, mufuqaha, dan peneliti Islam. Ilmu ini penting dalam penafsiran, istinbat hukum, dan memahami sejarah turunnya wahyu. Jadi kesimpulan dari ilmu naskh dan mansukh adalah penting dari ulumul Quran yang membantu kita memahami perkembangan hukum-hukum syariat dalam Al-Quran. Perubahan hukum bukan berarti kontraksi, tetapi menunjukkan proses pendidikan dan rahmat Allah dalam bimbingan umat manusia secara bertahap menuju kesempurnaan. Sekian dari saya penjelasannya, mungkin ada yang kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.